Kali ini kita akan jalan-jalan di Barra Bonita Igaraçu Park di dekat kota Sao Paulo, Brazil. Nah, ini kita hari ini akan coba makan siang di atas kapal. Jadi kapal ini nanti melintasi salah satu sungai terpanjang di Brazil. Ini teman saya di Brazil. Jadi dia mengajak saya untuk naik itu kapalnya di situ. Ini wisatawan juga banyak di sini. Ini merupakan tempat wisata terkenal di sekitar sini. Jadi nanti kita akan naik di kapal itu sambil makan siang di atas kapal tersebut. Nah, teman saya sudah belikan tiket untuk saya dan mereka. Kita lagi tunggu antrian. Nah, ini adalah kapten kapalnya yang akan menakodai kapal tersebut. Oke, let's go. Kita masuk ke dalam kapal sambil menikmati suasana sungai di Barra Bonita ini. Oke, nah ini dia kapal, di atas kapal, suasana atas kapal. Banyak tempat makannya di sini. Jadi wisatawan memesan makanan. Itu di situ kita bisa pesan makanan. Banyak juga menunya yang tersedia di sini. Nah, ini beberapa wisatawan duduk di belakang juga untuk menikmati suasananya, dan ada juga yang di depan. Kebetulan kita ngambil yang di tengah supaya bisa menikmati suasana tengah. Nah, ini menunya, menu makanannya beragam, minumannya juga beragam, banyak anekanya. Kita bebas pilih, silahkan untuk menu makan siangnya. Oke, nah kita sudah berlayar, kita bisa lihat itu banyak sekali kapal juga yang berlayar sama kita. Di depan kita juga ada satu kapal lagi. Jadi kita akan menyusuri sungai ini menuju bendungan yang dipakai untuk PLTA terbesar di sini. Jadi PLTA ini menghasilkan arus listrik, mensuplai arus listrik untuk 6 kota di sekitaran PLTA ini. Jadi cukup besar. PLTA cukup besar sekali. Jadi nanti kita akan masuk ke bendungannya. Dan nanti kita akan naik ke atas. Jadi itu ada elevasinya airnya, ya, di bendungannya. Nanti kita bisa lihat di sana. Nah, ini jembatannya. Kita melewati jembatan sekitar sini dulu. Tapi di sini hal yang bagus adalah sungainya sangat bersih sekali. Tidak ada sampah plastik, tidak ada sampah-sampah makanan yang berserakan. Jadi orang di sini ini cukup disiplin sekali untuk menjaga kebersihan di sekitar kita, ya. Jadi tidak bisa buang sampah sembarangan. Jika kita makan sesuatu, makan snack, maka biasanya kalau nggak ada tempat sampah, kita kantongi dulu baru sampai menemukan tempat sampah. Nah, kita lihat di sini pondasi jembatannya betul-betul diprotek untuk menghindari benturan dengan kapal. Nah, ini pemandangan cukup indah. Ada juga orang yang memakai speedboat untuk berwisata dengan speedboat. Bisa juga di sini ada sewa speedboat, dan juga ada yacht. Ya, di sini ada juga yacht mewah. Hanya saja kebetulan tidak terlihat di sini kamera, tapi mereka ada juga menyediakan yacht. Nah, di depan sana itu bendungannya, kita bisa lihat. Ini saya coba maju ke depan. Nah, itu dia bendungannya. Kita akan menuju ke sana. Itu bendungannya, dan di sebelah kiri itulah nanti PLTA-nya. Jadi ini cukup menarik sekali. Nah, ini gerbang yang tadi saya ceritakan sebelumnya. Di gerbang ini nanti kita akan masuk ke dalam, kemudian akan ditutup gate-nya sehingga air akan naik ke atas, dan kita mencoba untuk menyeberang ke sungai di depannya. Jadi ini kapten sudah perlahan-lahan masuk ke dalam terowongan. Jadi ini harus hati-hati karena memang lebarnya itu tidak begitu lebar, sehingga cukup sempit. Jadi harus ekstra hati-hati agar tidak terjadi benturan. Jadi ini hanya muat untuk 3 kapal, ya. 3 kapal saja ini muat. Maka ini kita antri untuk masuk perlahan-lahan ke dalam. Ini dia, kita sudah ada di dalam. Jadi
Nah, kalau kita lihat itu yang di depan, kapal di depan itu nakodanya atau anak kapalnya itu sedang berusaha untuk mengaitkan, mentambatkan tali towingnya ya untuk berlabuh atau mengikat kapalnya agar tidak goyang-goyang ketika nanti bendungannya ditutup. Nah, itu sedang berusaha untuk mengikatkan talinya. Jadi kapal kita juga, nakoda kita atau kapten atau anak kapal ini juga sedang memasang tali. Nah, itu dia tempat untuk mengaitkan tali kapalnya, bisa dilihat, sehingga nanti ketika ditutup gate-nya maka kapal akan bisa stabil, tidak goyang. Nah, ini sudah mulai ditutup gate-nya. Nah, ini lihat wisatawan sedang berusaha mengabadikan. Nah, ini gate-nya ditutup. Jadi gate di belakang itu ditutup sehingga airnya akan naik. Ini ketinggiannya sekitar 29 meter. Nah, kalau kita lihat ini sekarang sudah mulai naik perlahan. Jadi dari mulai bawah tadi sampai ke atas kita bisa capai sekitar 15 menitan. Cukup cepat sebenarnya. Nah, ini sudah separuh perjalanan naik. Kita bisa lihat perlahan naik kapalnya. Nah, ini kita sudah sampai di atas. Jadi sudah tiba, kita mau coba menyeberang. Namun informasi dari kapten, terlalu banyak eceng gondok di depan dan padat sekali sehingga kita nggak bisa nyebrang ke depan ya. Nah, ini kalau kita lihat di Google Map, ini lokasinya kita sekarang. Nah, ini di sini nih, kita di bendungan yang sebelah sini. Tadinya kita mau nyebrang ke yang sebelah depan, tapi kalau dilihat kata kapten kayaknya tidak memungkinkan, kan terlalu banyak sekali eceng gondok di sana sehingga bisa berbahaya untuk kapal. Nah, jadi kita hanya bisa menikmati suasananya saja di sekitaran bendungan ini. Kemudian kapten akhirnya memutuskan untuk kita balik lagi ke belakang. Jadi ini sedang persiapan untuk dibuka lagi gerbangnya. Nah, ini sudah dibuka lagi. Kita sudah turun tadi ya. Kita sudah turun lagi dengan ketinggian 29 meter sekitar 15 menitan. Nah, ini gerbang sudah dibuka kembali. Kita lihat tuh, nah banyak sekali eceng gondok. Jadi kapten bilang ini berbahaya untuk kapal bisa nyangkut di propeller. Oke, nah ini sudah perlahan dibuka gerbangnya. Nah, ini kita sudah coba keluar dari lokasi bendungan. Kita balik lagi ke pelabuhan di sana, dermaga di sana. Ini suasananya luar biasa indah. Nah, kita bisa lihat juga itu beberapa orang yang naik speedboat untuk berwisata di sungai ini. Jadi sekarang kita mau turun karena tur kali ini sudah selesai. Demikian jalan-jalan kita kali ini. Tadi kita sudah menikmati suasana sungai di atas kapal sambil makan. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan berikutnya.